Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk para sahabat-sahabat ya dari timnya Bang Ri Lampung yang selalu mengikuti channelnya Matomblo ya. Hari ini saya mau ke tempatnya Mbah Gimbul ya. Gimbul ini mau saya ajak dulu ke kampung ya. Karena katanya dia malu ya, takut dibully apa di kampung. Tapi saya usahakan dia ini supaya ikut ke kampung terlebih dahulu biar dia ini bisa bermasyarakat ya. Karena kalau dia di hutan terus nggak mau ke kampung repot juga ya. Yuk ikuti saya langsung ke tempatnya si Mbah Gimbul yang mau kita bawa ke kampung ini. Ini tinggal sama kameramen aja ini. Yuk. Ini ke kawasan Mbah Gimbul, kasihan juga dia di hutan terus ini kameramen. Kita bawa ke kampung, kita ajak-ajak ngopi ke kampung. Kalau nggak diajak-ajak ke kampung dia selama-selama takut terus sama masyarakat. Namanya orang yang pernah salah itu takut dia dengan masyarakat itu. Yuk kameramen. Oh ini dia Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam Mbah. Udah gimana, sehat sekarang? Alhamdulillah. Nah ini kita sama Mbah Gimbul ini mudah-mudahan Mbak ya, Mbah Gimbul kita ke kampung dulu biar masyarakat itu tahu. Nggak usah takut kalau sama masyarakat itu. Saya cuma takut satu loh, Matomblo. Takut warga itu belum mau menerima saya. Nah makanya begini, Mbah Gimbul, satu dua warga kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol biar warga itu nggak merasa takut. Tahu ya, Mbah Gimbul ini benar-benar udah sadar ini ya. Yang saya takutkan cuma satu. Apa warga itu bisa menerima saya di keadaan posisi mereka itu? Insya Allah warga itu menerima kalau memang Mbah Gimbul ini istilahnya istiqomah mau bertobat mengikuti Bang Ri. Saya yakin itu Mbah Gimbul ya, karena warga juga ini, kita ini Gimbul manusia ini ya, pasti ada salahnya, pasti pernah melakukan kesalahan. Iya. Sama seperti Matomblo juga Mbah Gimbul pernah melakukan kesalahan. Tapi saya kurang yakin kalau ketemu-temu dengan warga itu. Takutnya mereka menimbulkan dendam dengan saya. Mbah Gimbul, saya ini dulu seperti Mbah Gimbul juga ya, pernah juga merasa tertekan karena warga itu merasa kita ini masih menjadi orang yang jahat. Sama seperti saya dulu Mbah Gimbul ya, kalau saya benar-benar bertobat ya, jangankan mau ngasih kopi warga itu, kalau saya lewat padahal saya sudah bertobat, menutup pintu. Nah itu menguji kesabaran kita Mbah Gimbul. Bagaimana kita sabar menghadap warga. Tapi kelamaan warga itu bisa menerima saya Pak Gimbul. Kalau saya datang disiapkan kopi, sekarang warga sudah menyiapkan kopi ini. Saya bilang saya mau bawa sahabat saya Gimbul ke sini. Ya udah Bang, ada satu warga, nggak semua warga itu membenci Gimbul. Nggak semua warga itu membenci kita. Tapi permintaan saya satu. Apa? Jangan ditunjukin ke seluruh warga dulu. Ya, kita satu-satu, Bul. Kita satu-satu datang ke tempat warga. Apalagi nanti kan kalau ada warga acara, kita jangan terlalu banyak bicara. Seperti biasa. Seperti biasa aja, Bul ya. Ya. Ngobrol seperti biasa. Ayolah ya, kita ngopi-ngopi di tempat warga yuk. Alhamdulillah. Jadi Mbah Gimbul ini kan kalau di hutan nggak betah nanti di sini ya nggak masalah, tapi sekali-sekali mainlah ke tempat warga, ke tempat saya kan, kita sharing, mau nginep di tempat saya boleh. Sudah berapa ratus tahun aku ini tidak pernah namanya menginjak perkampungan atau perdesaan. Ya sekali-sekali lah, sekali-sekali ini, apalagi kita sudah sadar kalau Mbah Gimbul mau istiqomah. Yang penting gini Mbah Gimbul, kalau nanti ada apa-apa Mbah Gimbul itu nggak disalahkan. Kalau anak buahnya Ki Slamet nanti berontak, sementara Mbah Gimbul Mbah Gimbul itu yang saya takutkan Matomblo. Ya makanya Mbah Gimbul nanti ini, makanya saya perkenalkan dulu sama warga kan, gimana tanggapan warga kan. Yang saya takutkan itu cuma satu, cuma masalah Ki Slamet dengan Tisen itu. Nah inilah Mbah Gimbul, nanti kalau Tisen ini membabi buta kan, istilahnya dia membabi buta, ini risikonya sangat berat. Nah di situ. Karena Tisen ini aja semakin brutal, semakin membabi buta ya. Kita mampir di tempat warga ini,
Biasanya kalau saya datang, Wimbol, warga itu udah siap kopi-kopi. Makanya senang sama warga-warga itu. Senang kita sama warga itu. Iya. Mereka itu merasa terbantu. Yang saya cuman satu, nanti dulu Mas Toblo. Saya takutkan apa warga ini mau menerima saya. Ya mau lah, nggak mungkin warga nggak mau menerima Pak Gimbol. Kan ada saya, Pak Gimbol. Tenang aja. Tenang aja. Memang Waduh, seperti itu tuh, saya Gimbol. takut ini warganya ramai sekali ini. Ah, nggak apa-apa. Nah, ini warga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, nah ini kan warga, sambutan warga seperti ini, Bang Gimbol. Tenang aja, tidak usah. Nggak usah, ayo ikut saya, ikut. Tidak apa-apa ini. Ya tidak apa-apalah, langsung aja langsung. Kan ada saudara saya juga Arner Zigzag di sini. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya datang. Saya duduk, Bang Gimbol, duduk. Nah kan warga, kan ada warga. Alhamdulillah. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum. Nggak usah takut lah sama warga. Nah, duduk, Mbak. Nanti aku Tidak apa-apa saya duduk. duduk, ngambil kursi. Aku ngambil kursi dulu, Mbak ya. Ngobrol sama Arner Zigzag itu. Gak usah takut dengan warga, Gimbol. Ya ini warga sini baik-baik. Saya cuma takut satu loh ada zigzag. Mereka ini takut belum menerima loh. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit. Kata bagi bener sebenarnya orang baik sebenarnya. Ya makanya. Bang Gimbol, warga ini- kita ngopi dulu ya. Waduh, Ya ngopi dulu lah, biasa di sini ngopi. Ini warga ini sebenarnya Bang Gimbol baik. Ya, cuman warga ini takut karena Apa-apa? perbuatan kita. sudah. Apa apa kita ada. Nah, makanya Bang Gimbol gak usah takut-takut lah kalau warga ini sebenarnya baik di sini Bang Gimbol. Alhamdulillah ya ceritanya. Ya, Ini ketemu di mana di Batoblo tadi? ya aku susul memang ke Padepokannya karena ini Bang Nen, kalau dia selalu di hutan nggak pernah ketemu warga kan, nanti Ya. takutnya ada apa-apa Gimbol tetap disalahkan. Makanya ya alhamdulillah istilahnya kita istilah memperkenalkan dengan warga gitu. Supaya warga-warga terlihat Gimbol ini tidak kaget lagi. ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa beradaptasi dengan warga. Saya juga ingin berbincang dengan pas ketemu dengan ada zigzag, Nah, Matomblo dan Bang Man membahas tentang masalah keselamatan. Yang kutakutkan cuma masalah keselamatan dan Tesen ini akan memberontak bila tahu aku ini memasuki wilayah kampung itu. Mudah-mudahan istilahnya kita bisa. Ya, kita salah doa ya, Tomblo ya. ya iyalah. Terima kasih. Mau Bol? Ini Bol. Oke. Jangan terlalu takut sama keselamatan. Kami ini dulu, Bol, pernah mengalami seperti itu. Arner Zigzag, Matomblo, ini pernah mengalami seperti itu. Kami ini kan bukan dari orang baik-baik juga, Iya. Bol ya. Kalau tanggapan warga, pasti karena sama kita ini yang baru mau tobat ini pasti. Karena itu gelas. Kata Bang Ri, itulah godaan. Godaan kita. Masyarakat itu nanti bagi Bol ke kampung kalau nggak teman sama kami, mungkin ada warga yang langsung menutup pintu takut. Jangan tersinggung kita. Itulah yang kutakutkan itu, Tomblo. Di saat aku kala muncul di kampung itu, kutakutkan warga itu bakal lari Nah, seketika melihatku. itu kan sementara. Itu sementara, Gimbol. Nggak makan lama. Apalagi bagi Gimbol nanti datang ke warga. Pasti lama-kelamaan warga itu tahu bahwa Bang Gimbol udah sadar ini. Bang Gimbol nggak jahat lagi. Udah pasti ke situ, Gimbol. Ya. Saya dulu Gimbol ya, Matomblo ini. Jangankan warga, anak saya sendiri Takut. sebulan 2 bulan itu takut di rumah. Ya, Itu, apalagi warga. Jadi Mudah-mudahan. kita Tomblo. maklumi. Mudah-mudahan warga sini bisa menerima Nah. keberadaan Gimbol. Makanya sini Iya. bawa ke sini sama Batomblo. Kalau Gimbol nggak pernah sharing sama warga ke sini, ada apa-apa. Ini kan Tisen ini, Iya. Tisen ini kan brutalnya. Nauzubillah. Nanti Gimbol disalahkan kalau Gimbol nggak pernah tampil di warga. itulah yang kutakutkan dengan Tesen itu. Di saat posisi sekarang ini, dia itu tidak ada mau kata-kata maaf lagi. Nah itulah yang jadi masalah. Malah ini kan. nyawa saya pun jadi terancam. Nah, Berikut dengan anak-anak buahku sekarang itu semua sudah diancam semua dengan Tisen. Saya kasih supaya sama si Mas Ompong. Ya, nah itu. mereka itu lebih ganas lagi berontaknya dengan saya. Karena gini Gimbol, nanti masalahnya karena kita dari orang jahat, pengalaman seperti dulu, saya saja pengalamannya. Padahal saya sudah sadar, yang lain anak Subomoro tetap menyalahkan masyarakat, tetap menyalahkan saya. Ya, Kalau kita tidak bertemu dengan masyarakat, mengatakan yang sebenarnya, ya.
Ya, Itu harus. adalah istilahnya Nah. Jebol ini ke depannya ya tidak ikut ke selamat lagi. Yang kutakutkan itu, makanya aku belum berani keluar untuk menuju ke kampung-kampung itu. Karena ilmu hitam ini yang di tubuh ini masih banyak sekali loh yang bisa. Ya alhamdulillah nanti lepaskanlah ilmu-ilmu seperti itu. Sebenarnya ilmu-ilmu gitu juga sebenarnya bermanfaat kalau untuk berbuat baik. Iya. Bol, ya. Kita untuk membantu. Sebenarnya ilmu hitam itu sedikit bol ya. Sedikit ilmu hitam itu. Semuanya ilmu itu kadang banyaklah kebaikannya ilmu itu. Iya. Jangan itu tergantung kita yang Nah. menggunakannya. Ya, Tergantung betul. kita Mau yang di jalan menggunakannya. kebaikan atau di jalan Nanti Burukan. kita nunggu-nunggu warga. Di sinilah enak kalau di kampung ini ngopi. Kita ini bol kalau datang itu tuh disiapkan kopi. Warga-warga sini baik-baik bol. baik. Baik-baik warga sini. Baru tahu ini ya. Nah, Tapi ada Di sini kampung seluas ini. kopi kita kalau bertamu itu. Cuma kalau makin Itulah. dari tadi datangnya Kita agak senang. telat, makin Ibu ya. Nah. Oh iya, tidak apa-apa Bang Man. Terima kasih. Mohon maaf nih Bang Ibu. Yang satu lagi Bang Ibu. Nanti bagi bol ke tempatnya dan zigzag diajak main ke sana. Pasti, pasti. Saya terima dengan Nah. lapang dada. Ke tempatnya Barap, ke tempatnya Ambon. Kita Pasti semuanya akan bakal kunjung. kalau sudah berteman dengan orang yang baik-baik pasti Bang Gimbul itu Bang Gimbul pasti akan keluar kopi Bang Gimbul. Kita ini kalau berbuat baik itu kalau Bang Gimbul di hutan terus ya warga tetap mengatakan Bang Gimbul itu orang jahat. Ya, betul itu. Iya, karena Bang Gimbul nggak pernah bergaul sama warga kan. Tapi ini benar itu warga, benar ibu itu ya itu warga, benar ibu tidak takut lagi sini melihat ini kan. Ibu Kalau tidak- nanti- tidak kaget lagi kalau lain kan. Bang Gimbul memang nggak betah tinggal di kampung, memang sudah terbiasa di hutan. Sekali-kalilah Bang Gimbul datang ke tempat saya. Kita ngopi, kita ngerokok, kita makan di rumah. Saya juga tidak bisa mau muncul sembarangan di kampung-kampung itu. Yang saya takutkan nanti, malah orang berpikirnya saya itu mau mencari tumbal kembali. Nah, Itu yang saya takutkan itu. ya itulah yang harus Bang Gimbul waspadai. Gimana caranya supaya warga ini nggak punya perasaan lagi seperti itu kepada Bang Gimbul. Nah, itu warga tuh. Jangan bikin ulah lagi. Iya. Nanti kan Supeng ini ya. Supeng ini suruhan Bang Gimbul kan suruh pasti nanti maling-maling kutan disuruh selamat. Kalau Bang Gimbul tidak datang ke tempat warga pasti Bang Gimbul yang disalahkan. Iya. Salahkan. Pasti disalahkan warga. Hitam, Nah, Bang Ibu. Kalau gitu, iya dijadikan kambing hitam. padahal Bang Ibu tidak. Apalagi Ki Slamet itu licik sekali. Gimbal rokok. Iya, iya. Ini rezeki. Baik, tenang. Ini rezeki. Saya cuma takutkan satu, masalah tentang Tisen ini. Dia ini selalu memburuku. Jadi Tyson ini Bol informasinya katanya sudah mencuri senjatanya Ki Slamet. Iya, betul. Sudah dibawanya. Ya itu Sedangkan yang ditakutkan itu. Tom. senjata itu sangat berbahaya. Sakti sekali itu senjata. Sangat berbahaya senjata itu. Kalau kami saja langsung berhadapan dengan pusaka itu, habis sudah kami terbakar oleh pusaka itu. Makanya kami ini Subhanallah. terkejut mendengar kalau pusaka Ki Slamet ini Makanya diambil sama Tisen ini. Tyson ini sekarang ini mau babi buta, dia mengandalkan senjata yang di tangannya itu ya. Ya, karena dia mempunyai pusaka itulah, dia ini bisa menguasai Merasa- apa paling kuat sendiri. merasa lebih sakti sekali dia ini ya. Karena Ya. senjata Dia itu. merasa hebat ya. Menjak dia megang. Iya ini. Ini citizen itu si Kislaman itu memang senjata itu memang dikasihkan itu dicuri itu. Kalau informasi masih simpang siur ya. Masih simpang Kita siur belum jelas cerita itu. apa diberikan memang Ki Slamet atau memang dicuri. Saya tahunya sepengetahuan saya katanya dicuri. Kalau Oke. pengakuannya Bukan. dari Ki Slamet. Karena Ki Slamet ponaan sama uaknya. Oh, Makanya jadi ya kita tangga itu bingung nggak tahu. itu istilahnya. Mau dihabiskan di nama Bang Derapu takut Kislamat ini merontak. berontak. Ya, betul. Nah, karena yang nama darah dagingnya Kislamat citizen Nah, ini. sekarang ini dengar kabar kan, dengan senjata itu Tyson ini udah ngancam-ngancam anak buahnya malas. Orang atas hanya yang tinggi-tinggi seperti Supeng dan Ompong sudah dipaksa harus ikut Itu dia lagi. mereka tuh sudah tunduk semua. Karena pusaka itu. Karena pusaka itu. Karena pusaka itu. Kami semua tuh takut dengan pusakanya Ki Slamet Iya. itu.
Kami juga tidak tahu kok tiba-tiba pusaka itu ada di tangan Tisen. Bukan takut dengan Tison, tapi takut dengan Bukan pusaka itu. takut dengan pusaka itu. Karena pusaka itu tidak sembarangan orang yang bisa megang itu. Bila dia tidak bisa menggunakan itu pusaka dengan baik, dia akan terpana dengan pusaka itu dan akan tergila-gila Betul. sampai membabi buta. Karena pusaka itu akan artinya haus darah. Bahaya sekali pusaka Ya, itu. istilahnya, Jatuh Allah ke tangan bagi yang kita, salah ya. Bang kayak aja. Aku muntah darah, muntah darah jatuh Iya. ya. Iya, pusaka itu harusnya Berarti keselamat itu. pusaka itu tidak sembarang orang ya, kecuali punya keturunan darah, begitu Iya. ya kan? Saya rasa pusaka itu tidak dibawa ke selamat ini. Memang ditaruh di tempatnya Tisen saya rasa. Ya, Tapi Sepertinya Tisen gitu. ketemu di tem Apanya? Tisen ini. Masih di hutan-hutan apa? Ya Tisen ini ya ketemu sama anak-anak buahnya belum menemuin kita. Cuman kayak zigzag, kayak Man. Ini kita berhati-hati karena Ini- Tisen ini jelas ini menghakimi saja. kita. Iya. Ompong dan Supeng ini menyalahkan saya. Nah, menyalahkan Gibol masalah apa? Masalah pusaka itu. Katanya aku yang membiarkan si Tisen itu memasuki tempat posisinya Ki Slamet. Sedang posisi Ki Slamet itu tidak ada. Sedangkan aku bersama Ki Slamet sedang berbincang-bincang berdua. Karena gini, Bol ya. Saya rasa keselamatan ini karena masih percaya sama Tisen ponaannya. Aku yakin senjata itu ditaruhkan di tempatnya Tisen. Bisa jadi. Ini kita menangkal apa ya dari para subscriber ya. Pusaka itu diberikan atau dicuri sebenarnya. Itu yang masih tanda tanya. Yang majelis tanya kita belum bisa menerangkan kepada cyber sama sahabat-sahabat kita. Ya. Karena senjata itu setahunya sudah ada di Tisen. Sedangkan kita mau nanyain Ki Slamet ini, ya kita nggak bisa menanyai Ki Slamet itu. Senjata itu dikasihkan apa? Dicuri. Curi tadi kan? Iya. Yang jelas senjata itu sekarang ada di Tisen. Yang ditakutkan Yang itu cuma harusnya satu. nanti Bang Rey tanyakan sama Ki Slamet nih. Senjata itu diberikan atau memang dicuri? Ki Slamet yang tahu. Tapi selama sekarang ini memang tidak ketemu-temu Tom Bro. Yang jadi mengkhawatirkan Saya sudah hampir seminggu Artinya, lebih, ya. Arlen. Tidak ketemu dengan Ki Slamet. Ki Slamet ini yang namanya anak dengan Wak Ya, itu, ponakan. ponaannya itu. Sementara kalau kita menyakiti Tisen ini, sudah positif Slamet ini akan membelanya mati-matian lagi. Terima, ya, makanya Dia kita pasti coba tidak akan bagi terima. Kita lawan si Tisen, takut kita kesalahan dari Sedangkan Ki Slamet udah mau sadarin. Coba Jangan gara-gara kita berhadapan dengan Tisen, nanti akan menjadi bumerang kita harus bermusuhan lagi dengan Ya, itu yang seharusnya Ki Slamet. Ya. Ya, karena Ki Slamet ini yang jelas sudah pernah berbicara sama Bang Rey. Jangan sakiti Tisen. Tapi kelakuan Tisennya seperti ini yang jadi masalah. Masa kita akan dihantam-hantam Tisen tanpa ada perlawanan? ya. Nggak mungkin kita. Makanya ya sebaiknya sementara ini kita kalau ketemu Tisen, kalau bisa kita menghindar dulu Tom Bro. Nah, ya harus menghindar dulu kita waktu ke Tisen ini. Walaupun terdesak, ya kita hadapi ya Nen. Kalau dia memang terdesak, ya terpaksa kita hadapi. Ini si Tisen ini, dia ini masih ngeburu saya. Nah, Masih menguber saya. mau nyari Magimbol ya? Iya. Yang paling utama dan yang paling pertama yang akan dihabisi itu ya saya. Astagfirullah. Sama Tisen. Dendam dia di sama. Ya. Berarti jangan-jangan dibilangin karena Gimbol mereka bertobat semua ini sampai keselamatan ini bujuk-bujuk untuk bertobat ini. Ya. Atau Dia karena Mbak Gibol ini takut membongkar rahasia. Begitu, Gibol. Karena semua Mbak itu Gibol sudah berubah terus. sudah kuceritakan dengan Bang Rey. Ah, Tapi tiba-tiba si Ompong dan Supeng ini datang. Lalu marah-marah denganku. Itu juga datang tiba-tiba. Mereka sudah 5 hari tidak bertemu denganku. Dan tiba-tiba mereka memberontak denganku. Alasan Jadi- karena Tisen kan. anak buahnya yang lama ini udah ikut Tisen ini malah. Iya. Jadi Tom Bro. Mereka bilang itu sudah diancam. Berikut dengan nyawa saya. Si Tisen itu pengen minta nyawa saya. Jadi Tisen akan merajalela. Tapi Makanya kita yang jelas kalau Tisen ini merajalela, Slamet mungkin tidak akan terima kalau kita. jadi harus Iya kita harus bagaimana caranya nanti supaya kita ini jangan sampai Tisen ini kalau bisa senjata itu diambil baik-baik sama Iya. Ki Slamet. Ya. Kuncinya senjata itu. Saya bicarakan itu semua dengan Bang Rey. Saya minta usahakan. Pusaka itu diambil kembali dengan Bang Nah, Rey. diambil lagi dengan Ki Slamet. Sementara kalau kita berhadapan dengan SK mungkin bisa kita mengambilnya itu.
Tisan ini memang brutal ini sekarang, ini brutal dia nih. Dulu sudah banyak korban oleh pusaka yang dipegang sama Tyson itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Makanya aku bicara dengan Mak Tomblo, Anda Zigzag dan Bang Man. Bukan aku tidak mau hadir di perkampungan itu, karena sudah banyak jatuh korban. Warga ini sudah mulai menyalahkanku kembali. Yang jelas begini Pak Gimbul, berarti kalau Pak Gimbul yang diancam sama Ki Slamet, sama si Tyson ini, Ya. dicari si Tyson ini, Pak Gimbul hati-hati. Karena begini Pak Gimbul, kami juga nggak mau nanti dia bertempur dengan Pak Gimbul, si Tyson ini terjadi apa-apa, Ki Slamet pasti akan menyalahkan kami. Ya, Nggak mau gitu. Ya, ini dilema bagi kita. Dari mah. Ini benar, bumerang bagi kita, bumerang bagi kita. Padahal nanti dia berantem dengan orang-orangnya sendiri, kita yang disalahkan Ki Slamet. Karena Ki Slamet ini, mudah-mudahan Ki Slamet ini istiqomah, nggak mendengarkan lagi laporan-laporan citizen yang nggak jelas sama si Ompong sama yang lain-lain itu. Ya betul. Mudah-mudahan. Tapi hati manusia kita belum tahu. Rambut boleh sama Nah. tapi hati kita. Saya terus terang aja, sebaiknya memang Ki Slamet sama Tyson itu ajaklah saja pulang ke dusun sama si Ompong itu. Tapi nggak mungkin dia mau pulang ke dusun, Ki Slamet ini. Dia ini paling, kan pernah dibilang, suruh diajak Tyson sama Ompong ini. Bawalah ke dusun. Karena tujuan utama Ki Slamet ke sini, mau mengambil kitab yang diambil Ompong, bukan berurusan dengan kita, dengan Bang Ray, dengan timnya ini. Ya, memang tujuan yang permasalahan pertama dulu kan masalah kita. Nah, Dulu kan cuman laporan dari Ompong dan Tyson ini sudah berbeda. ya, Sehingga Slamet ini berusaha menyalahkan Bang Ray, menyalahkan Bang Ray dengan timnya. Ya, mudah-mudahan lah istilahnya. Nah, Alhamdulillah bisa kita temukan lagi. Nah, sekarang ini alhamdulillah Bang Gebol tahu warga kan. Warga ini, sambutan warga ini seperti apa kan Gebol? saya terima kasih. Sekali nanti Bang Gebol ini datanglah, jangan bosan-bosan ke kampung ini, atau nanti langsung ke rumah saya Baik. supaya warga itu. Sholat. Iya nah. itu rumah saya pun terbuka Nah, Bang Mat ke tempat Bang Aden Habisnya Riza. kopi ada, nanti kan rokok ada. Itulah yang dikunci di situ. Bukan aku tidak mau hadir di perkampungan atau di desa, di rumah-rumah kalian. Aku takut si Tyson itu tahu bahwa aku sudah memasuki kampung situ. Jadi Mbak Gimbol walaupun di dalam hutan, nggak kemungkinan karena merasa Tyson ini bisa mengalahkan dengan senjatanya. Mbak Gimbol saya menitip hati-hati, berhati-hati, berjaga diri. Kalau bisa walaupun ketemunya dengan Tyson, jangan sampai Tyson ini celaka Mbak Gimbol. Karena Itu yang Slamet ini kemungkinan apabila Tyson terluka atau muntah darah, dia akan kumat kembali Mbak Gimbol. Bang Ray juga sempat berpesan seperti itu padaku. Bila mana kau bertemu dengan Tyson, lebih baik kau menghindar. Jangan Bukan. kau ladeni, kata. Bukan mengajari jelek Bang Gimbol ya. Ya, Bang Gimbol kalau ketemu Tyson, bisa nggak itu mengambil senjata itu di tangan Tyson dengan cara apapun, dicuri apa-apa gimana caranya. Karena digendam juga, kalau Tyson itu bawa senjata itu nggak mempan, nggak mungkin digendam ya. itu kuncinya cuma satu, ada di tangan Bang Ray. Ya Bang Ray itu yang. Di tangan Bang Ray kunci itu. Cuman sekarang ini mau nemui Tyson itu, Bang Ray itu mencarinya kemana? Karena dia nggak akan mungkin mencari Bang Ray. Tyson ini pasti mencari-cari kita, Ya, cecunguk-cecunguknya, yang katakan cecunguk-cecunguknya itu kan, Ya, seperti kita ini kan. seperti kita ini, dan juga anak buahnya yang anak-anak buah Ki Slamet yang masih seperti Bang Gimbol ini, yang menjadi inceran Tyson. Kalau kita ini targetnya mau dibunuh, kalau Gimbol ini targetnya mau diajak kembali, itu Gimbol. Tapi kalau masalah pengen tahu di mana posisi Tyson, mudah-mudahan saya bisa bantu kalian dengan tenaga batinku. Aku bisa melacak dari aura tubuh dia sampai pusaka itu di mana dia Di muncul. mana dibawanya dia? Ya, Ya. lebih baik. Jadi, Aku sudah merasakan ini ada aura ilmu yang sangat kuat sekali. Sepertinya ini Tyson. oh jadi Aku pamit untuk pergi lagi kembali ke hutan. mau langsung ke hutan lagi? Langsung. Nggak mau langsung ngopi-ngopi dulu nggak? Tidak. Mau langsung? Minum kopi. Nanti saja. Jadi agar itu Bang Gimbal. Bang Gimbol? Tidak apa-apa. Ya, gini Bang Gimbol ya. Walaupun Bang Gimbol pulang ke hutan lagi, Bang Gimbol tetap harus hati-hati. Apalagi auranya yang sudah tidak baik ya. Ya, aku sudah merasakan ini. Pusaka itu sangat dekat sekali. Yo. Sepertinya Tyson ini tahu keberadaanku di sini.
Lebih baik aku cepat-cepat kembali ke hutan. Berarti Biar bukan hanya netizen, seperti yang lain juga ya? ya, Bom, ini efek gitu ya? segerombolan ini datang mencariku. Karena Iyalah. takutnya Kalau- aku membongkarkan semua rahasia itu. Baiklah, Bang Gimbol. Saya Kalau- pamit dulu. Mau saya antar nggak ini, Mbah? Tidak perlu, Biar tidak perlu. aja Pak ya. Tidak perlu. Sendirian aja. Sendirian aja. Ya. Takutnya mari juga tidur di jalan. Tidak, Jangan tidak perlu. jangan bosan-bosan ke sini, Mbak ya. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, itu Gimbol ya. Mudah-mudahan dia menjadi saudara baru kita. Ya, Amin. saudara baru kita ikut Bang Ray Lampung, semoga istiqomah ya. Tapi Amin. kita belum bisa menduga-duga ya, Ya. karena hati manusia itu siapa tahu ya. Siapa tahu. Ya, kita Rambut bisa. boleh hitam sama, Nah, tapi ya. nanti siapa tahu. Karena Gimbol ini tinggalnya di hutan, karena dia ini seandainya Islamut ini membela Tisen lagi tidak akan kemungkinan. Akan terjadi Gimbol lagi ya. ini walaupun dia katanya mau istiqomah, kita belum tahu, tapi kita tetap ingin berbuat baik supaya Berbuat Gimbol baik. ini tetap jalan yang benar, yang bisa ikut kita ya. Itulah kawan-kawan ya, seorang Mbah Gimbol ya, kita perkenalkan dengan warga ya, supaya warga tidak menyalahkan Gimbol nanti kalau ada apa-apa ya, karena perbuatan citizen bisa-bisa Mbah Gimbol nanti kena sasaran ya, sasaran warga. Karena Mbah Gimbol ini sebenarnya baik, orang ini sebenarnya semuanya baik, tinggal perbuatan kita ya. Untuk kawan-kawan ya dan sahabat-sahabat dari Bang Ray Lampung ya, beserta tim-timnya ya, ini ada Arnel Zigzag ya, bantu subscribe dan tonton selalu channel, ikuti channelnya Arnel Zigzag ya. Di sebelah saya ada Man ya, Bang Man ya, Bang Man. Bang Man. Siap. Ya, Bang Man official ya, subscribe channelnya Bang Man dan ikuti video-video dari Bang Man ya. Saya Matomblo ya, ikuti perjalanan Matomblo ya, karena kita tetap memantau nih anak-anak buahnya Kislamet ini ya. Walaupun Kislamet sekarang sudah katanya sadar ya, Ya. tapi ada satu yang bernama Tisen ini sudah membujuk kawan-kawan yang lain sudah ikut Tisen ya. Ini sementara ini saya tutup ya videonya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.